Halo. Saat ini kita bicara mengenai buku saya yang ketiga ya, yaitu 73 Ways to be a Brilliant Learner. Bagaimana cara, ada 73 cara untuk menjadi seorang pembelajar yang brilian. Kunci sukses ujian dan tes. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bumi Aksara. Di buku ini saya memakai nama samaran Susana Dom. Oke, apakah hanya di bangku sekolah saja kita menghadapi ujian dan tes? Ternyata tidak. Dalam dunia kerja pun kita sering mendapatkan tes. Ialah untuk apa sih masuk untuk mendapatkan pekerjaan. Di tes dulu saya untuk mendapatkan pekerjaan ya di Sharp perusahaan elektronik. Ada 5 tahap tes. Tes tulis, habis tes psikologi, baru wawancara dengan manajer, baru wawancara dengan direktur, setelah itu presiden direktur. Jadi ada banyak ya. Dulu itu waktu aku masih muda kan ya, ada tes nasional, ujian nasional atau Eptanas. Kalau sekarang namanya mungkin ujian nasional saja, bukan Eptanas ya. Nah, gimana sih caranya supaya sukses dalam setiap ujian atau tes? Dulu saya di SD itu name-nya berapa ya? Pokoknya yang terbaik gitu ya, hampir di kecamatan kalau nggak salah ya. Yang tertinggi ya, ranking 1 waktu itu dulu saya. Jadi orang sering bertanya gimana sih cara belajarnya? Sebenarnya sangat simpel belajar gitu ya. Ini di sini tekniknya saya tuliskan di sini. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan yang kedua berdasarkan saya membaca buku juga. Oke. Dan kalau kita menulis buku hanya sekedar membaca referensi di buku lagi itu tidak cukup. Kita tidak dapat feel-nya, kita tidak dapat teknik yang spesifik yang berbeda dari orang lain. Makanya setiap kali saya menulis buku itu saya sudah berpengalaman di sana dulu. Itulah jadi kenapa saya menulis buku ini, karena saya memang berhasil dulu di setiap tes atau ujian nilainya selalu bagus. Makanya aku menulis buku ini. Banyak orang yang salah dalam teknik belajar sehingga masa belajar yang dilalui terbuang percuma karena gagal dalam ujian atau tes. Bagaimana teknik belajar yang tepat sehingga kita dapat melewati ujian dan tes? Bukan hanya di bangku sekolah, tapi juga di lingkungan pekerjaan. Oke. Jika Anda ingin sukses dalam melewati ujian dan tes, baik tertulis maupun wawancara, buku ini patut menjadi bahan bacaan wajib Anda. Karena semua rahasia belajar ada di sini. Oke. Wala, di sini aku juga memberikan kata pengantar. Ternyata ini Prancis, Agustus 2008, Susana Dom. Tetetet, kelihatan nggak? Kamera ngikutin mulu. Jadi daftar isinya aku bacain di sini ya. Evaluasi kemampuan diri, keseimbangan diri Anda, kekuatan andalan Anda apa, pengetahuan Anda, lingkungan Anda. Jangan biarkan diri terjebak, atasi masalah hambatan materi, jangan biarkan diri jatuh karena hambatan dari dalam diri. Kemudian gunakan strategi terbaik. Pertajam intuisi, jangan malas dan jangan terlalu semangat. Hindari pikiran terbagi ke banyak hal. Atasi stres dan kekhawatiran. Atur pikiran, buatlah konsep, adaptasi, atur waktu. Jujur, jadi sini semua teknik diajarkan bagaimana supaya kita sukses dalam ujian dan tes. Jadi bagaimana cara kita belajar yang efektif. Belajar yang efektif dengan hanya meluangkan waktu sedikit tapi hasilnya optimal. Itu namanya belajar efektif. Kalau yang nggak efektif, kita banyak baca buku, banyak menghafal, tetapi di saat tes kita nggak bisa jawab, hasilnya tidak maksimal gitu ya. Tapi belajar yang efektif, kita bisa menguasai semua dalam waktu yang singkat dan di saat ujian hasilnya maksimal. Di sini dituliskan bagaimana tekniknya. Termasuk di sini juga diajari teknik supaya lolos dalam wawancara. Oke. Di belakang ini ada wawancara bagaimana sukses. Oke. Dan bagaimana menghadapi
tes wawancara, di mana pewawancara itu kadang meluncurkan pertanyaan jebakan. Jadi kalau meluncurkan pertanyaan jebakan, itu biasanya mereka itu sengaja menjebak supaya kita memberikan jawaban yang bodoh. Nah, kita itu harus menjawab dengan kalem dan tenang. Kemudian hati-hati, cari aman gitu ya. Jawablah bisa dengan humor sedikit. Tunjukkan bahwa kita itu bisa rileks dan tenang gitu ya. Walaupun dijebak, misalnya kita dijebak supaya marah gitu loh. Kita dites, gimana nih emosi si anak ini kalau menghadapi begini gitu ya. Kita disinggung sedikit, apakah akan marah, apakah akan rileks, apakah akan justru humor. Hati-hati juga ya kalau diwawancara ya. Wawancara itu kadang kita dicari pengetahuan yang ada di kepala kita, tapi juga karakter kita ingin digali gitu loh. Menanyakan karakter itu bukan ditanya, kamu pemarah enggak? Bukan begitu caranya. Kan bisa jawab, oh enggak, aku itu kalem, tenang, bukan begitu. Kan semua orang bisa bohong, tetapi pewawancara pasti orang sudah ahli. Bagaimana menjebak supaya dia menunjukkan sifat aslinya. Misalnya, pewawancara sengaja merendahkan kita. Reaksi kita marahkah, tersinggungkah, atau tenang, atau tersenyum, atau gimana? Atau pewawancara memberikan sebuah informasi yang tidak akan menyenangkan kita. Reaksi kita itu bagaimana? Dari situ sebenarnya tidak penting informasi apa yang disampaikan pewawancara, tetapi pewawancara ingin tahu reaksi kita. Disitulah kita ketahuan pribadi kita. Kalau kita sudah tahu itu, maka bisa lolos wawancara dengan tenang. Di buku ini ada, oke. Selain belajar belajar buku untuk bisa lolos ujian tertulis, di sini supaya lolos ujian oral juga, ujian wawancara di sini juga dituliskan. Oke. Ternyata di sini tuh saya yang membuat ilustrasinya. Itu kan ada ilustrasi, terus ada kata-kata teks. Jadi ada ilustrasi saya yang bikin sama kata-kata di setiap ilustrasi, ada petikan-petikan kecil, ini juga saya buat. Karena waktu itu penerbit minta, Mbak bisa nggak buat ilustrasinya? Jadi saya bikin ilustrasi, jadi setiap bab dibikin 3 ilustrasi, jadi saya kirimkan. Ternyata dipakai sama penerbit Bumi Aksara. Oke. Misalnya ini ilustrasi begini, saya harus tahu memilih mana yang prioritas. Di antara pekerjaan yang prioritas, semuanya prioritas, tapi harus bisa memilih satu di antara satu prioritas, bisa begitu. Oke, sebegitu aja saya bicara mengenai buku 73 cara bagaimana menjadi brilliant learner supaya sukses ujian tes. Bye bye, au revoir, ciao.